Oke, selanjutnya gue bakal ngejelasin materi dari AI. Jadi sebelum kita masuk dulu ke AI, kita balik ulas ke belakang. Jadi di dalam pembelajaran AI sama Bu Yesi itu kita membahas tentang linear dan non-linear. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui ini merupakan linear merupakan model yang mengasumsi, menurut saya ya, linear itu merupakan model yang mengasumsikan sebuah hubungan linear antara input dan output. Output yang mana berarti kan bahwa di dalam input itu akan menghasilkan sebuah perubahan yang proporsional dalam outputnya. Sedangkan model linear sederhana itu eh, mudah untuk dipresentasikan, namun mereka mungkin tidak selalu menangkap sebuah kompleksitas dari hubungan dalam data yang sebenarnya. Sebaliknya, dari model nonlinear, model nonlinear itu sendiri mengasumsikan sebuah hubungan yang langsung dan proporsional antara input dan output. Itu artinya di dalam model nonlinear ini ada dua kemungkinan, dia hasil outputnya itu bakal berubah atau tidak. Sedangkan pada inputan itu eh, linear itu outputannya bakal berubah. Jadi model nonlinear ini dapat menangkap sebuah pola yang lebih kompleks dan interaksi antar fitur, namun mereka seringkali sulit untuk diinterpretasikan dan membutuhkan lebih banyak data serta daya komputasi untuk pelatihannya. Kedua tipe model ini memiliki peran penting dalam AI dan digunakan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Oke, kita bakal mengulas lagi kalau dari GPT yang saya ketahui. Karena kan eh, linear yang biasa kita pelajari itu dalam model matematika. Namun linear dan non-linear ini ternyata kita gunakan juga pada konsep eh, inter artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di model linear ini memiliki sebuah contoh algoritma berupa regresi linear, klasifikasi linear. Misalnya ada superfactorization atau kernel linear. Lalu dia memiliki keterbatasan berupa tidak efektif untuk menangkap sebuah pola yang kompleks atau nonlinear di dalam datanya. Sedangkan model nonlinear, contoh algoritmanya itu ada JST atau Neural Networks, lalu ada pohon keputusan atau decision tree, lalu ada support vector machine, sama juga seperti linear, lalu ada kernel nonlinear, dan metode assemble-nya seperti random forest. Nah, karena pada nonlinear itu dia bakal membentuk garis berupa kurva, sedangkan kalau linear itu bakal membentuk garis tinggi gitu kayak uh, tek, 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 apa ya, bawah rendah gitu. Sedangkan nonlinear itu dia bakal membentuk sebuah garis yang konstan atau berterusan atau kontinu gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang AI atau Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang fokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, tugas-tugas ini termasuk pemahaman bahasa alami, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan visualisasi. AI ini menggunakan algoritma dan model matematika untuk memproses data. Lalu dia juga belajar dari pengalaman dan membuat keputusan atau prediksi secara otomatis. Contoh aplikasi AI itu termasuk asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Lalu ada juga sistem rekomendasi di Netflix atau Amazon atau kendaraan otonom. Sekarang AI itu sangat merajalela pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga perlu kita mempelajari lebih lanjut tentang kecerdasan buatan ini guna untuk oh, kehidupan kita masa depan gitu. Kayak kalau kita belajar ya perkembangan AI ini bakal terus berkembang terus gitu. Lalu ilmu AI itu ada apa aja sih? Jadi di dalam ilmu AI itu ada banyak, tapi ada beberapa yang saya rangkum di sini dan saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada penjelasan mesin atau mesin learning. Biasa kita dengar mesin learning, pembelajaran mesin learning. Nah, dia itu merupakan metode di mana komputer belajar dari data untuk meningkatkan kinerja pada tugas tertentu seiring waktu
tanpa diprogram secara eksplisit. Kalau dalam itunya sendiri, apa kehidupan sehari-hari, ML ini biasanya kita gunakan sebagai modal buat kita untuk eh, apa ya, mengolah sebuah data sehingga dia itu dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yang kita alami gitu. Nah, terus ada pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, yaitu merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami atau menafsirkan dan menghasilkan bahasa manusia. Natural language processing ini biasanya kita temuin pada Google Assistant, terus ada Google Translate juga bisa. Terus kalau kalau biasa kan kita kalau sekarang kalau di Google itu kita bisa membaca tulisan yang kita ketikkan. Nah, itu juga termasuk AI yang mana masuk ke ilmu natural language processing. Oke, selanjutnya ada penglihatan komputer atau computer vision. Computer vision ini biasanya berkaitan dengan gambar atau visualisasi dari dunia nyata dalam bentuk digital. Nah, dia ini teknik yang memungkinkan mesin untuk menganalisis dan memahami konten visual seperti gambar dan video. Nah, computer vision ini kita pelajari pada semester sebelumnya, yaitu pada pengolahan citra kita. Next, itu ada sistem berbasis aturan atau rule-based system. Jadi, sistem ini menggunakan sekumpulan aturan yang telah ditentukan untuk membuat keputusan atau inferensi. Ini biasanya digunakan buat menentukan sebuah keputusan yang banyak aturannya, sehingga kita bingung kan buat mengambil keputusannya gimana. Jadi, kita gunakan sistem berbasis aturan ini. Lanjut, kita ada logika fuzzy yang mana pendekatannya itu untuk menangani ketidakpastian atau penalaran dengan informasi yang tidak pasti atau tidak tepat. Jadi fuzzy logic ini secara garis besarnya kita bakal mengira-ngira gimana nih sebuah keputusan itu dapat kita ambil. Nah, dalam fuzzy logic itu dia bakal diberikan sebuah informasi yang banyak, yang sangat banyak, yang mana nanti kita olah dan kita hitung sehingga kita bakal mendapatkan sebuah hasil yang mana hasilnya itu kita akan lakukan pendekatan, yang mana eh, hasil dari pendekatan itu kita lihat nih yang mana yang tidak pasti dan yang mana penalarannya itu pasti. Oke. Selanjutnya ada perencanaan atau planning. Jadi di sini proses menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, planning seperti sebelumnya ya. Kita planning sesuatu terus kita lakukan dengan mencapai sebuah tujuan atau memecahkan sebuah solusi, sebuah masalah gitu. Oh, selanjutnya ada pemecahan masalah atau problem solving, yaitu metode atau algoritma yang digunakan untuk menentukan solusi dari masalah yang kompleks. Next, itu ada robotika, merupakan cabang ilmu AI yang berkaitan dengan desain konstruksi dan operasi robot. Itu biasanya kita membuat robot, itu kali membantu kehidupan kita sehari-hari, buat mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang selanjutnya itu ada jaringan saraf tiruan atau neural network. Jadi merupakan model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf biologis yang digunakan untuk mengenali pola dan mengolah data. Di JST ini kita itu bakal meniru jaringan saraf dari manusia, yang mana manusia itu bakal mengingat apa yang sebelumnya kita pernah lakukan. Nah, di JST ini dia ada sistem yang mengingat juga, yang mana dia bakal ada input dan outputannya gitu. Oke, penerapan AI sangat beragam dan mencakup beberapa bidang, sehingga berikut beberapa contoh penerapan dari AI. Yang pertama ada asisten virtual dan chatbot. Asisten virtual ini kita bisa sebut seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Nah, ini merupakan sebuah asisten pribadi yang menggunakan AI untuk memahami perintah suara dan menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita kayak butuh sesuatu yang dangerous dan kayak, kita harus cepat nih ketemu itu, ya kita tinggal kayak, oke Google, oke Siri, tinggal kalian open the music. Jadi kita langsung buka musik tanpa harus kayak scroll-scroll dulu mencari aplikasi musiknya itu. Terus ada chatbot layanan pelanggan digunakan oleh banyak perusahaan untuk menangani pertanyaan dan masalah pelanggan secara otomatis. Nah, ini biasanya kita temukan pada sebuah sistem apa ya? Kayak Telkomsel, PLN, terus
aplikasi-aplikasi yang apa ya, ada sebuah pelayanan gitu, ada sebuah pelanggan yang memerlukan sebuah pelayanan. Nah, di sini biasanya kan kalau misalkan buat admin yang balas satu-satu kan itu hal yang sangat sebenarnya mungkin, tapi itu melelahkan nggak sih? Jadi sekarang adalah sistem yang namanya chatbot, yang mana kalau misalkan pelanggan ngechat, nanya ini, nanya itu, ya mereka bakal dijawab secara otomatis oleh bot gitu. Oke, selanjutnya ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom itu dapat kita eh, apa ya, spesifiknya lagi seperti mobil self driving, yang mana dia itu sekarang dikembangkan oleh Tesla, terus Waymo dan lainnya. Dia menggunakan AI untuk mengenali lingkungan sekitar dan membuat keputusan berkendara. Sekarang kan kalau di mobil-mobil listrik kayak Tesla, dia bisa kayak eh, nyetir sendiri tanpa harus kita memegang kendali. Nah, itulah kekuatan dari AI, yang mana dia itu mengembangkan ilmu sehingga kita itu dapat apa ya, lebih maju gitu. Oke, next selanjutnya ada sistem rekomendasi, yaitu ada Netflix, Spotify, dan Amazon. Dia menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan film, musik, atau produk berdasarkan referensi pengguna. Jadi sistem rekomendasi atau algoritma ini sendiri sebenarnya bukan hal umum lagi. Jadi setiap kita membuka sebuah media sosial, tentunya itu bakal ada algoritmanya sendiri sesuai dengan apa yang sering kita buka. Jadi itulah gunanya AI. Kalau misalkan kita scroll TikTok atau scroll IG atau Facebook, dia bakal menampilkan konten-konten yang sering kita tonton gitu. Yang mana kalau sering kita tonton kan berarti kita suka gitu buat kita tonton. Selanjutnya ada pengenalan wajah dan suara. Di sini dia gunakan sebagai keamanan, yang mana sistem keamanan menggunakan pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat dan mengidentifikasi individu. Kayak di HP-HP sekarang kan, zaman sekarang itu dia membuka lock screen-nya itu sekarang udah pakai pengenalan wajah aja, sehingga kita nggak perlu lagi masukin sandi ataupun memasukin pola. Jadi itu meminimalisir juga dari kayak keblokir kata sandinya gitu. Terus verifikasi identitas, yang mana layanan yang memerlukan autentifikasi suara dan wajah seperti perbankan. Juga ini digunakan buat kita sekarang mendaftar sebuah ATM. Nah, kalau kita kan biasanya kalau dulu kalau mendaftar ATM kan lama ya, harus ke bank dulu, harus tanda tangan dulu, verifikasi muka dan lain-lain. Tapi sekarang karena udah ada kemajuan zaman, kita nggak perlu lagi ke bank. Kita cukup dari HP, kita kenalin suara kita, kita kenalin wajah kita, kita udah bisa dapat ATM dengan cepat. Bisa di-enter juga lagi. Itulah kemajuan dari zaman yang membuat kita sangat berkembang pada saat ini. Selanjutnya ada analisis data dan prediksi, yang mana dia berguna sebagai bisnis dan keuangan, yaitu menganalisis pasar, memprediksi tren keuangan, dan manajemen risiko menggunakan AI. Ini biasanya digunakan pada data analis, data science, itu yang mana kita menganalisis sebuah bisnis, lalu kita kembangkan ide-idenya yang mana nanti ke depannya bakal menjadi sebuah apa ya, modal buat kita berperang dalam dunia bisnis nanti. Oke, next ada kesehatan, yaitu dia dapat mendiagnosis penyakit, merencanakan perawatan, dan memprediksi hasil pasien dengan bantuan algoritma AI. Nah, di rumah sakit ini sekarang dia menggunakan AI pada mendiagnosisnya, walaupun kita harus dengan pendidikan dan pemahaman kita sebagai dokter juga tentunya, tapi dia bakal membantu para dokter itu sendiri untuk mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien. Gitu. Nah, jadi ilmu AI atau kecerdasan buatan itu sendiri merupakan bidang studi yang berfokus pada pengembangan algoritma dan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini yang melakukan untuk belajar, memahami, merencanakan, beradaptasi, dan berintegrasi dengan lingkungan secara cerdas. Di dalam konsep utama dalam AI itu ada 4 yang udah kita pelajarin. Yang pertama ada searching, reasoning, planning, and learning. Searching atau pencarian. Searching itu sendiri merupakan proses menemukan solusi
atau informasi yang optimal dari ruang kemungkinan yang besar. Teknik pencarian yang digunakan dalam berbagai aplikasi AI untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan eksplorasi pada banyak opsi atau komunikasi. Nah, di dalam searching ini terdapat dua buah metode, yaitu ada BFS dan DFS. BFS atau Breadth First Search, dia termasuk ke dalam pencarian buta atau blind search. Eh, enggak. Maksud saya kayak di searching ini ada dua buah metode, yaitu ada pencarian buta dan pencarian heuristik. Pada pencarian buta atau blind search, dia ada BFS atau Breadth First Search dan ada DFS atau Deep First Search. Nah, kalau breadth first search itu menjelajahi semua node pada tingkat tertentu dan sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Nah, pada BFS ini dia menggunakan QW atau antrian, yang mana dia bakal eh, lanjut ke step berikutnya secara antrian. Jadi dia yang masuk paling awal, dia bakal keluar paling akhir gitu. Dia yang masuk paling awal, dia bakal, ya gitu, ya. Ya gitu. Nah, terus ada DFS atau Depth First Search, itu menjelajahi suatu cabang pencarian hingga ke dalam maksimum sebelum kembali dan menjelajahi cabang berikutnya. Nah, DFS ini menggunakan sistem stack, di mana dia bakal dieliminasi kalau misalkan udah nggak terpenuhi lagi gitu. Next, ada pencarian heuristik. Dia ada a search yang mana menggabungkan biaya dari titik awal ke node saat ini dan estimasi biaya dari node saat ini ke tujuan. Lalu ada greedy based first search yang mana memilih node berdasarkan perkiraan biaya tersisa dan terendah ke tujuannya. Next, ada reasoning atau penalaran. Reasoning itu adalah proses pengumpulan kesimpulan logis berdasarkan pengetahuan yang ada, yang mana AI menggunakan reasoning untuk pengambilan keputusan dan memecahkan masalah secara logis, contohnya fuzzy logic. Selanjutnya ada planning atau perencanaan. Planning atau proses penerapan urutan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan memprediksi hasil dari tindakan yang mungkin dan memiliki urutan yang paling efektif. Selanjutnya ada learning atau pembelajaran. Learning atau proses di mana sistem AI meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman. Ada beberapa jenis pembelajaran pada AI. Yang pertama ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Jadi di sistem ini dilatih menggunakan data yang diberikan label. Contohnya algoritma regresi, regresi linear, pohon keputusan, dan jaringan saraf tiruan. Yang selanjutnya ada pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, yaitu sistem bekerja dengan data yang tidak memberi label dan mencari pola tersembunyi. Contoh algoritmanya itu ada K-means clustering dan Principal Component Analysis atau PCA. Yang ketiga ada pembelajaran semi terawasi atau semi supervised learning, yang mana menggabungkan sedikit data berlabel dan banyak data tidak berlabel untuk pelatihannya. Selanjutnya ada pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, yang mana sistem belajar melalui trial and error berdasarkan reward dan punishment berdasarkan tindakan. Contohnya ada algoritma Q-learning and deep Q-network atau DQN. Oke, mungkin sekian pemahaman pemahaman materi yang saya berikan tentang AI. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.